Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mahasiswa arkeologi ini bekerja di museum, tentu saja ia akan banyak mendapatkan pengalaman yang penting. Nah, pengalaman yang bisa diperoleh di museum itu berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan koleksi. Jadi pada intinya, jika mahasiswa itu dilibatkan ya dalam kegiatan permuseuman, maka ia akan menggumuli ya koleksi-koleksi yang ada. Artinya mahasiswa akan sangat terbiasa dengan benda-benda koleksi yang bermacam-macam. Jadi pengalaman ini tentu sangat menarik ya, karena dengan mengakrabi ya benda-benda arkeologi yang tersimpan di dalam museum. Nah, biasanya kalau di museum itu jumlahnya lebih banyak dan beragam. Ya, tidak seperti dalam rangka ekskavasi ya. Jadi mahasiswa arkeologi yang ekskavasi belum tentu menemukan benda-benda yang beraneka ragam sebagaimana tersimpan di dalam museum. Jadi ketika mahasiswa menggumuli, mengakrabi ya benda-benda arkeologi itu setiap hari, maka ia akan bisa cepat gitu ya menguasai ciri-ciri ya, terutama ciri-ciri arca itu ya. Jadi dia bisa juga belajar tentang ikonografi, itu ciri-ciri arca yang berasal dari masa prasejarah, arca dari masa Hindu-Buddha, gitu ya, dan juga arca dari masa modern. Nah, dengan pembelajaran di museum itu, maka mahasiswa akan memperoleh data dari ilmu arkeologi yang semakin banyak ya. Jadi semakin banyak juga semakin beraneka ragam. Nah, jadi museum itu merupakan tempat untuk mendewasakan seorang ahli arkeologi ya, karena dengan bekerja di museum maka pengenalan terhadap benda-benda itu akan lebih cepat dan cepat juga merasuknya ya. Jadi yang penting adalah bisa mengenali benda-benda itu ya sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Jadi karena memang di dalam museum kita bisa menemukan benda-benda yang beragam, benda-benda arkeologis gitu ya. Nah, bahkan karena kemampuannya itu mahasiswa bisa terlibat gitu ya, terutama dalam kegiatan kuratorial ya, kurator, sebagai kurator. Jadi kurator ini adalah kegiatan yang terfokus kepada kegiatan di belakang layar, artinya membantu museum untuk bisa melakukan atau menyelenggarakan presentasi. Jadi presentasi terhadap benda-benda yang tersimpan di situ. Jadi kegiatan kuratorial ini adalah kegiatan yang penting karena benda-benda sejarah tanpa penjelasan itu tentu saja sangat menyulitkan bagi ya, pelajar-pelajar, para peneliti, dan juga para penikmat sejarah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai koleksi yang ada di situ. Nah, kita sering melihat bahwasannya di Indonesia museum-museum itu seringkali
hanya mirip seperti gudang. Itu tempat untuk menyimpan barang-barang kuno atau barang-barang antik. Dan di situ tidak ada penjelasan. Nah, jadi penjelasan itu penting. Ya. Jadi misalnya benda itu namanya apa? Ya, misalnya patung apa? Kemudian ini berafiliasi ke agama apa? Kemudian juga terbuat dari apa? Kemudian dari kapan? Ya, kira-kira arca itu dibuat. Dan kemudian juga ini arca gaya seperti apa gayanya. Nah, kemudian juga ini berada di situs atau di luar situs. Ya. Kemudian juga fungsinya itu apa. Ya. Nah, jadi penjelasan seperti itu sebenarnya bisa memuaskan kepada para pengunjung museum. Jadi kalau di museum benda-benda itu tanpa keterangan, itu adalah suatu hal yang sangat merugikan bagi orang-orang yang pergi berkunjung ke museum. Jadi saya kira pengunjung tidak bisa tahu dengan sendirinya tanpa ada penjelasan. Jadi ya minimal ada tulisan di kertas gitu ya. Jadi benda itu fungsinya apa, pada intinya dari zaman apa, gitu kan. Nah, ini yang terpenting itu. Jadi sejarah ini memang mempertanyakan mengenai siapa, kapan, di mana, dan juga mengapa, gitu ya. Jadi kalau pertanyaan ini terjawab, maka bagi pengunjung museum itu merupakan suatu informasi yang sudah cukup. Nah, apalagi kalau dijelaskan mengenai proses penemuan, ya, proses ekskavasi dan sebagainya. Dan itu kalau ada penjelasannya akan lebih bagus lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.